Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru, serta kepala sekolah dan staf karyawan PPD SDN Taman 2, di mana saya mendapatkan tugas dari diseminasi PKG PPK gelombang 2 Kabupaten Bondowoso, yang mana tugas tersebut meliputi rencana tindak lanjut dan tugas saya mengambil materi sempat gosok sport education model permainan tradisional babak sudur. Tujuan program ini yang pertama meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik, dan yang kedua melestarikan permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan karena pengaruh globalisasi, dan yang ketiga memfasilitasi peserta didik dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan, dan yang keempat melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepemilikan peserta didik. Dan yang kelima, mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Latar belakang permainan tradisional yang ada di Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan aktivitas olahraga yang menyenangkan dan dalam bentuk kompetisi bagi siswa dengan model sel. Program ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pendapat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, memberikan pilihan bagi siswa dalam menentukan peran yang diambil dan kepemilikan dari peserta didik. Dan selanjutnya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama, peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Dan yang kedua, peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan peran sel dengan baik. Dan berikut langkah-langkah. Yang pertama, merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Dan yang kedua, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS dan mitra lain seperti murid dan komite sekolah. Dan yang ketiga, mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh sekolah untuk keberhasilan program tersebut. Dan hasil yang diharapkan, program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara pilihan dan kepemilikan peserta didik, serta peserta didik mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan secara optimal. Struktur program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari
kegiatan ekstrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Dan yang kedua, peserta didik yang terlibat dalam kelas 5 dan kelas 6 fase C. Dan yang ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Dan yang keempat, KBS berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru. Dan yang kelima, mitra pada program ini adalah segenap wali murid dan komite sekolah. Dan selanjutnya, kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, aset manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid dan komite sekolah. Dan yang kedua, aset fisik, sarana prasarana yang meliputi lapangan, speaker, mikrofon, sound system, dan kun. Dan yang ketiga, aset finansial, dana BOS untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Yang keempat, aset sosial, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mensukseskan program kegiatan sekolah. Dan yang kelima, aset agama, budaya, lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional tersebut. Rencana evaluasi, observasi mengamati perilaku peserta didik selama kegiatan berlangsung. Dan yang kedua, angket, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan wali murid. Dan yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya peserta didik. Kemungkinan tantangan tersebut meliputi yang pertama, motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Solusinya adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Dan yang kedua, cuaca yang tidak menentu. Jika hujan, maka jadwal pelaksanaan diundur ke minggu depannya. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dalam menyelenggarakan kegiatan. Solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Dan yang kelima, kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan kedinasan lainnya. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan KBS agar program tetap berjalan ketika ada salah satu guru yang dapat tugasnya. Demikian tugas yang saya sampaikan ini mungkin bermanfaat bagi sekolah dan bisa diterapkan di sekolah ini setelah semester 1. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam